Haleluya, jumpa lagi dengan saya Pendeta Rio Panggabean di acara hari Kamis yang kita kenal dengan istilah Gift Menyapa. Ya, hari ini kita akan belajar tentang hidup untuk Kristus. Mari sebelum kita lebih lanjut masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di dalam surga, tanti-intinya hamba mengucap syukur karena Kau baik. Di Kamis pagi ini hamba boleh Tuhan izinkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada sahabat-sahabat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading secara khusus, maupun seluruh umat Tuhan atau siapapun yang mendengar secara umum. Biarlah pada hari Kamis pagi ini berita firman Tuhan disampaikan lewat Gift Menyapa, dan buka setiap hati kami sehingga kami tahu ketika kami menjadi orang percaya, kami hidup untuk Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Senang semua sehat, dan saya berdoa saudara semua dalam keadaan sehat. Mari kita buka satu bagian di dalam firman Tuhan yang terdapat di 2 Korintus 5 ayat 15. Dari 2 Korintus 5 ayat 15 kita bisa membagi 3 bagian yang saya akan namakan nanti A, B, dan C ya. Demikian firman Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 15 berkata, "Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia," ya, bisa untuk Bapa di surga, untuk Kristus ya, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Nah, saudaraku, dari dalam 2 Korintus 5 ayat 15 tadi saya katakan ada 3 bagian penting yang akan menjadi pelajaran buat saudara dan saya di Kamis yang indah ini ya, saudara. Pelajaran itu adalah tindakan yang harus kita lakukan ketika kita sungguh-sungguh menjadi orang percaya, jadi menjawab tema kita hidup untuk Kristus, maka ada yang perlu kita kerjakan. Yang pertama kita lihat, dan Kristus telah mati untuk semua. Ini meninggalkan pesan bahwa setiap orang percaya harusnya memberitakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Kan dikatakan Kristus telah mati untuk semua orang. Kalau saudara sudah menjadikan Kristus Tuhan, tugas saudara dan saya adalah memberitakan kematian Dia. Untuk apa Dia mati? Terus apa yang harus dikerjakan sebagai orang percaya? Nah, ini menarik karena ayat sebelum dan sesudahnya menjadi pegangan untuk memperkuat ayat 15 ini. Lihat, perhatikan baik-baik di ayat yang ke-14 di dalam 2 Korintus 5. Dikatakan, "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami," waktu itu Paulus dengan timnya, "karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati." Apa sih yang terkandung dari sini? Sederhana sekali. Dikatakan Kristus mati untuk semua orang. Jadi saudara, mari kita ceritakan, untuk apa Yesus mati? Ya mati untuk semua orang. Lalu yang kedua, kematian Kristus itu bertujuan mematikan kedagingan kita, saudara dan saya. Kedagingan semua orang dimatikan ketika saudara menjadikan Kristus Tuhan. Jadi yang pertama, apa tugas saudara dan saya? Ketika saudara mengatakan mau hidup untuk Kristus, mari mulai hari ini ceritakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Bagi saya sangat sederhana, saudara. Apa yang saudara ceritakan nanti, maka itu bisa membawa orang, menarik orang untuk lebih mengetahui siapa Yesus. Dan waktu engkau lakukan itu, maka sesuai kata Alkitab, jika Yesus diberitakan dan salibnya juga diberitakan, pasti Dia akan menarik semua orang datang kepadanya. Jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, ketika kau mau hidup untuk Kristus, maka tugasmu yang pertama, beritakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Yang kedua, kita lihat bagian B dari 2 Korintus 5 ayat 15. Dikatakan begini di bagian B, "Supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya, tetapi untuk Dia." Jadi sekali lagi, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Nah, ini meninggalkan pesan yang luar biasa, bahwa ketika saudara menjadi orang Kristen, ketika saudara memproklamirkan diri kepada banyak orang dan bahkan saudara menceritakan tentang kematian Kristus, maka yang menarik adalah saudara pun harus berani menyerahkan hidup saudara untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang kedua, hidup untuk Kristus berarti berani menyerahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Nah, untuk menyerahkan hidup kita bagi kemuliaan Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita turun lagi ke ayat 17 yang sangat terkenal dan sangat populer. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus," dikatakan ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading,
ketika kau duduk dan sedang mendengar dan melihat wajah saya ini di acara Gift Menyapa, maka satu hal lagi ditambahkan Tuhan. Ketika engkau menjadi orang yang hidupnya untuk Kristus, maka dikatakan saudara harus meninggalkan kehidupan yang lama. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Yang kedua, saudara percaya bahwa kehidupan yang baru saudara pasti akan disempurnakan Tuhan. Jadi ini sederhana, ini simpel sekali. Hidup untuk Kristus yang pertama, maka saudara harus menceritakan tujuan Yesus mati buat manusia, tujuan Yesus tersalib di Golgota. Yang kedua, kita diingatkan, ketika engkau berani mengatakan hidup untuk Kristus, ketika kau berani menceritakan tentang kematian Kristus dengan tujuan-tujuannya, maka saudara juga harus lakukan apa yang dikatakan di ayat 17 dari 2 Korintus 5 ini. Saudara harus berani menyerahkan hidup saudara dan saya untuk kemuliaan Kristus. Dengan cara apa? Berani meninggalkan kehidupan yang lama, lalu masuklah dalam kehidupan yang baru, dan kita pasti akan disempurnakan oleh Kristus. Yang ketiga, saudara, tindakan apa yang harus kita lakukan, harus saudara dan saya kerjakan di dalam hidup ini agar kita bisa sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang hidup untuk Kristus. Yang ketiga, saudara, dikatakan begini di bagian C, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Untuk siapa? Mereka itu, Paulus waktu itu mengatakan bercerita untuk mereka. Kenapa? Karena untuk saya sudah iya, karena saya sudah menjadi Kristen. Dan saya berharap kita semua hari ini, ketika Kristus mati, ya mati untuk kita semua, ya. Nah, ini menarik, saudara. Pada bagian yang ketiga kita diingatkan, kita harus berani menjadi pewarta kebangkitan Kristus. Jadi orang Kristen jangan cuma jago cerita Yesus mati buat kita semua, Yesus tuh mati untuk menebus dosa. Oke, tapi ada hal yang lebih penting. Ketika engkau mewartakan Yesus mati untuk semua orang, maka saudara juga harus berani dong hidupnya memuliakan Tuhan dengan cara meninggalkan manusia lama saudara, masuk pada manusia yang baru, yang hari demi hari disempurnakan oleh Tuhan. Haleluya, ini luar biasa sekali. Dan yang ketiga, ya, saudara dan saya dikatakan harus juga berani menjadi pewarta akan Kristus yang tadi kita ceritakan mati, yang lalu kita ceritakan kita sudah manusia baru, kita wartakan bahwa Yesus yang mati sudah bangkit, dan kebangkitannya luar biasa sekali. Dikatakan yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka di dalam 2 Korintus 5 ayat 15c. Ini bicara tentang apa? Ayat yang ke-18 dari 2 Korintus 5 berkata, dan semuanya ini dari Bapa yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan, ya, lihat, telah mendamaikan kita dengan diri Kristus. Bapa di surga mendamaikan diri kita, ya, lewat kematian Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, maksudnya kepada Paulus dan teman-temannya. Dan ketika saudara dan saya menyaksikan tayangan ini sudah menjadi murid Kristus, maka yang perlu kita lakukan adalah lihat jelas, kita kembalikan kepada kita. Dikatakan begini, dan semuanya ini dari Bapa yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan dengan diri Kristus, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian ini kepada kepada Gereja Injili Firman Tuhan. Yuk, mari semua jemaat Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading, ketika kita sudah menjadi ciptaan yang baru, wartakan kematian Kristus dan wartakan juga kebangkitannya. Dan saudara, juga saya, juga semua yang menyaksikan tayangan ini harus jadi pemberita, harus membawa berita damai itu. Saudara, dikatakan kebangkitannya mendamaikan kita dengan Bapa di surga. Lalu dikatakan kebangkitannya mengutus kita menjadi pelayan pendamaian. Gak ada jalan lain, saudara. Kalau saudara ngaku orang Kristen, maka 3 prinsip ini. Ketika saudara bilang, saya pokoknya hidup mati buat Yesus, sudahkah kau ceritakan Yesus yang mati di kayu salib itu untuk siapa? Lalu kalau kau bilang, ya tapi kan saya yang penting ikut Tuhan tuh ya, ikut kebaktian minggu. Sudahkah kau meninggalkan manusia lama? Sudahkah kau melupakan apa yang ada di belakang? Sudahkah kau masuk dalam kehidupan yang baru? Jangan takut nggak sempurna. Saya juga nggak sempurna, tetapi firman Tuhan bilang Dia yang akan menyempurnakan. Dan yang ketiga, omong kosong iman kita kalau kita nggak berani menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Jadi Yesus memang mati, tapi Yesus satu-satunya yang bangkit dan hidup kekal. Nah, saudaraku, hidup bagi Kristus berarti kita harus melakukan 3 prinsip di dalam 2 Korintus 5 tadi, ya. Yang pertama, memberitakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Yang kedua, saudara harus menyerahkan hidup kita, hidup saudara dan saya, hanya untuk kemuliaan Kristus.
Dan yang ketiga, menjadi pewarta bagi kebangkitan Kristus. Ya, semua orang harus tahu. Jadi kita sudah belajar, saudara, 3 prinsip yang sederhana. Saya ulangi lagi, sebelum saudara kembali ke aktivitas, bekerja dengan penuh sukacita. Hidup untuk Kristus berarti kita harus lakukan 3 prinsip. Yang pertama, memberitakan tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Yang kedua, menyerahkan hidup kita hanya untuk kemuliaan Kristus. Dan yang ketiga, menjadi pewarta kebangkitan Kristus kepada semua orang. Dan ini semua terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-15. Saya percaya sekali. Mari kita sama-sama buka hati dan pasti kita diberkati. Maju terus dalam Tuhan Yesus. Gereja Injili Firman Tuhan Kelapa Gading dan seluruh yang menyaksikan tayangan ini, saya percaya lawatan Tuhan selalu ada. Saya Pendeta Rio Panggabean. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, tanti-intinya hamba mengucap syukur, Engkau baik, sungguh baik, amat baik. Kami sudah belajar dari satu bagian yang sangat sederhana, ternyata mengeluarkan hal-hal yang bisa membuat kami kaya. Kami diingatkan lagi, kalau kami mengaku orang Kristen, maka kami harus berani hidup untuk Kristus. Dan kami harus lakukan 3 prinsip yang sederhana ini, yang sesungguhnya membuat kami bisa menjadi kaya, membuat orang-orang yang melihat hidup kami pun menjadi kaya, oleh karena kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang sedang menyaksikan tayangan ini, mari bersama dengan saya katakan, bahkan taruh tangan kanan kita di dada, untuk berani mengatakan, Tuhan, hari ini kami berani untuk mau cerita tentang tujuan kematian Kristus kepada semua orang. Kami akan menjawab setiap pertanyaan, karena kematian-Mu begitu agung dan mulia. Hari ini kami, Tuhan, taruh tangan kanan kami di dada. Kami mau menyerahkan hidup kami sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah hidup kami sungguh menjadi teladan, jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, hari ini kami taruh tangan kanan kami bersama-sama, karena kami mau menjadi orang Kristen yang berani mewartakan kebangkitan Kristus kepada semua orang. Hari-hari ini kami tahu orang butuh berita tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Oleh karena itu kami mau melakukan itu, dengan melupakan semua apa yang sudah kami lakukan yang tidak baik di belakang, dengan memandang ke depan. Karena Tuhan yang membawa kami ke depan dengan kesempurnaan demi kesempurnaan setiap saat. Terima kasih Bapak. Syukur dan doa hamba, semua hamba naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.